Oke, baik. Saya mungkin hanya ingin bicara tentang dua hal saja gitu. Pertama, kaitan dengan topik standarisasi kurikulum yang memang sempat rame gitu diperbincangkan gitu di WA group gitu. Kemudian yang kedua, saya akan bicara sedikit banyak tentang kurikulum PGMI di masa pandemik ini gitu. Nah, dua poin ini saya kira menjadi penting gitu untuk kita bincangkan. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa ketika bicara kurikulum pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, yaitu yang patut dipertimbangkan, yang patut kita coba renungkan bersama, karena di sini juga ada pengelola prodi PGMI yang mungkin kategorinya senior, ada pengelola prodi PGMI yang mungkin juga relatif masih baru gitu. Saya lihat ada Bu Zuleha gitu, ada Bu Zul gitu ya dari UIN Semarang, kawan-kawan dari PGMI perguruan tinggi swasta juga saya kira mungkin banyak yang baru, dan mungkin juga ada kawan-kawan pengelola PGMI yang mungkin hari ini masih gabung gitu. Nah, perbincangan beberapa hari yang lalu di WA Group itu memang sempat kita coba catat gitu, kita coba apresiasi itu dalam satu kegiatan ini itu. Saya ingin menyampaikan pertama, kurikulum PGMI selalu mematuhi dan selalu akan berpijak pada satu aturan yang mungkin berpijak pada satu kebijakan yang ada di Permendikbud, ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu. Kemudian juga berpijak, saya kira yang paling penting, berpijak pada satu aturan permen yang memang sejak awal itu kita sepakati, yakni permen tentang kompetensi dan kualifikasi guru gitu, yakni permen nomor 16 itu ya, nomor 16 tahun 2007 tentang kompetensi dan kualifikasi guru. Maka pilihan yang yang harus kita coba perhatikan ketika bicara PGMI itu, saya kira PGMI itu harus terstandar dengan pendidikan guru sekolah dasar sebenarnya gitu. Jadi perjalanan prodi PGMI itu sejak tahun 2012 saya kira yang paling yang harus kita coba sepakati gitu, itu bahwa PGMI itu adalah prodi yang memang sengaja disiapkan untuk mempersiapkan calon guru kelas gitu. Nah, ketika calon guru kelas tentu yang harus dipikirkan itu adalah guru kelas itu selalu akan bicara tentang penguatan pada 5 mapel gitu. Selalu akan bicara tentang penguatan 5 mata pelajaran gitu. Ada bahasa Indonesia, ada matematika gitu, ada IPA, ada IPS dan PKN, itu selalu saya kira gitu. Tetapi dalam konteks yang lebih spesifik saya bilang gitu, PGMI itu harus punya distingsi, punya karakteristik yang berbeda dengan dengan PGSD. Apa reseningnya gitu? Reseningnya adalah bahwa PGMI harus tetap memberikan satu mata pelajaran gitu, memberikan satu mata kuliah yang arahnya kepada penguatan keislaman gitu loh. Tapi sebagai sebuah reasoning tentu saya ingin sampaikan bahwa penyampaian mata kuliah ini tidak boleh sesuatu yang mendominasi atau bahkan mengalahkan kompetensi utamanya gitu loh.
Karena apa? Karena ketika didominasi oleh mata kuliah keagamaan, maka yang terjadi adalah itu akan mengalahkan sebenarnya, akan mengalahkan basis keilmuan yang memang sejak awal itu harus disiapkan, yakni penguatan pada rumpun dan mapel gitu. Makanya saya selalu wanti-wanti kepada kawan-kawan, terutama kawan-kawan pengelola prodi baru itu, silakan Anda mengembangkan maaf ini ada trouble sedikit ini kaitan dengan bahan presentasinya gitu. Saya nggak tahu bisa terbaca apa tidak ini. Sudah kelihatan belum Pak Bersian? Pak Bersian? Iya, iya Ketua. Mohon maaf. Sudah kelihatan? Bahan presentasi sudah kelihatan belum. Ini coba belum kelihatan. Belum Ya, Pak, lagi coba sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Oke, baik. Kalau nggak dengar. Hah? Oke. Udah, ini ribut. Syukur kalau udah kelihatan. Jadi nanti ini saya bahan-bahan ini memang yang sengaja saya buat itu. Kawan jadi. mohon di mute. Di unmute aja Pak. Di unmute. Oke. Baik, saya lanjutkan sedikit. Jadi sekali lagi yang perlu ditegaskan sebenarnya dalam konteks penguatan prodi PGMI itu adalah bagaimana kita harus mengembangkan bahwa PGMI harus diarahkan kepada satu penguatan standar kompetensi lulusan yang arahnya pada penguatan guru kelas. Tapi sekali lagi sebagai sebuah distingsi, prodi ini tidak boleh keluar dari penguatan kompetensi yang utama gitu. Silakan kawan-kawan pengelola prodi itu mengembangkan mata kuliah PAI, misalkan ada fikih, ada Al-Qur'an, ada akidah. Tapi saya sering menyampaikan begini, Al-Qur'an, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahkan juga akidah akhlak, saya bilang itu konteksnya untuk penguatan atau istilahnya untuk bekal dirinya, untuk bekal pribadi. Ya. Untuk bekal pribadi, bukan untuk untuk bekal pribadi, bukan untuk mengajarkan. Jadi sekali lagi para mahasiswa PGMI itu kuliah di prodi PGMI itu tidak dalam kapasitas dia menyiapkan diri sebagai calon guru agama. Ini saya kira yang paling utama. Maka bagaimana kurikulum terstandar KKNI di PGMI? Pertama saya kira kita harus memperjelas bagaimana SKL dan profil lulusan. Kemudian yang kedua adalah perjelas juga capaian pembelajaran lulusan gitu. Karena kalau ini tidak jelas, dia akan berimplikasi pada satu tawaran-tawaran mata kuliah berikutnya, gitu, bahan kajian dan seterusnya. Makanya saya bilang CPL ini harus terstandar. Ini tidak boleh berbeda gitu. Terutama dalam aspek penguatan sikap dan aspek keterampilan umum gitu. Termasuk keterampilan khusus ini tidak boleh berbeda ya Mas saya. Semuanya harus terstandar gitu loh. Ya itu ya. Kemudian adanya bahan kajian, kemudian ada struktur mata kuliah dengan bobot SKS yang jelas. Saya kira ini beberapa poin yang terkait dengan kurikulum terstandar KKNI di prodi PGMI gitu loh. Nah fakta di lapangan ini Bapak Ibu semua, saya bilang fakta di lapangan memang ada jenis kelamin, ada jenis kelamin profil dan SKL PGMI yang menurut saya tidak clear gitu loh. Bahkan bahkan jenis kelaminnya nggak jelas gitu loh. Jadi PGMI ini mau menyiapkan penguatan kompetensi guru kelas atau guru PAI gitu loh. Ini yang selalu disinggung-singgung oleh kawan-kawan dalam diskusi. Saya kira diskusinya agak panjang. Dan kita berjuang ini sudah sangat lama. Ini Pak Andi saya kira tahu persis. Mungkin juga tadi ada Pak Rozikin. Saya kira Pak Rozikin juga tahu persis itu. Pak Sabir saya kira juga termasuk pejuang. Pak Walid.
Kemudian yang kedua, bahan kajian dan struktur kurikulum juga kurang representatif gitu dalam konteks mendukung capaian pembelajaran. Ini juga persoalan gitu loh. Jadi capaian pembelajarannya apa, kurikulum, struktur kurikulumnya apa gitu. Ini fakta di lapangan. Jadi saya bicara ini kadang-kala berdasar pada ketika saya turun ke lapangan gitu. Mungkin kapasitas saya ketika menjadi asesor, ketika berkunjung ke prodi-prodi PGMI gitu. Kemudian tumpang tindih juga mata kuliah yang ditawarkan ini juga masih banyak gitu loh. Nah, KKN itu kan ingin bahwa mata kuliah yang diberikan di prodi PGMI itu atau di prodi-prodi yang lain itu konteksnya bukan banyak-banyakan mata kuliah gitu loh. Tapi yang paling penting adalah bobot kompetensi yang nanti akan diberikan gitu loh. Jadi kalau aspek yang ingin dikuatkan itu adalah kompetensi, tidak harus banyak mata kuliah itu. Bobot kompetensi saya kira boleh kita perkuat, maka implikasinya boleh jadi nanti ke penguatan SKS gitu loh. Jadi bukan deretan mata kuliah yang mungkin sebanyak mungkin gitu, tapi kompetensi tidak diperhatikan. Bahkan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain itu bertabrakan. Oke, yang keempat, minimnya juga tawaran mata kuliah inti ini. Kalau guru kelas saya kira arahkan kepada penguatan 5 mapel tadi gitu loh. Kemudian implementasi kurikulum juga kurang representasi antara teori dan praktek yang memang ini juga sangat dibutuhkan dalam dalam KKN. Nah, bagaimana seharusnya? Nah, dilihat dari aturan tentu saya selalu menyampaikan bahwa karena PGMI itu sama dengan PGSD gitu, maka ya kita harus clear perjuangan kita. Kita harus samakan persepsi tujuan bahwa PGMI itu adalah PGSD plus gitu loh. Kompetensi standarnya kita harus sama kurikulum 5 mapel itu dengan PGSD. Kemudian apa pembedanya? Tentu ada nilai-nilai keislaman yang memang kita harus arahkan gitu, harus kita terapkan. Silakan Bapak Ibu kalau mau mengembangkan nilai-nilai keislaman gitu, karena itu yang menjadi penciri. Nah, untuk mendukung itu saya kira KMA 15 2018 itu sudah mengatur gitu loh. Jadi dalam membuat porsi kurikulum PGMI itu tolong perhatikan satu aturan KKNI, kemudian aturan Permen nomor 55 gitu ya tentang standar guru, kemudian juga aturan tentang bagaimana penyusunan RPS itu ada KPT, ada bagaimana SKP juga yang perlu juga diperhatikan. Nah, struktur kurikulum itu kalau dalam KMA saya kira porsinya jelas. 10% itu penciri nasional atau institusi, 20% itu penguatan pedagogik, dan 70% itu disiplin keilmuan. Artinya 70% itu akomodasinya mestinya ke arah kurikulum prodi PGMI gitu loh. Dan ini sekali lagi tidak boleh tidak gitu, karena ini saya kira KMA ini mengatur gitu secara detail gitu. Baik, yang kedua, ini Pak Barsian, terima kasih gitu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bagaimana ke depan PGMI ini gitu loh, untuk menjaga dan mengatur menjaga konsistensi kualitas dari prodi itu. Saya jujur ketika bicara PGMI dengan PGSD itu selalu bicara bahwa PGMI itu ya sekarang bahkan sama gitu loh. Kenapa? Ukurannya gampang kok, akreditasi prodi PGMI sekarang ini kan tahap demi tahap itu kan terus meningkat gitu loh. Dari C berubah Bapak jadi Ibu. B, dari B kemudian berubah jadi A gitu loh. Makanya target kami PD PGMI itu pengen semua prodi PGMI itu ya minimal saya bilang berstatus A atau B gitu loh. Syukur-syukur semuanya A, ini kan bagus gitu loh. Maka salah satu yang harus dikembangkan saya kira adalah kurikulum harus selalu didesain. Karena prinsip dasar mengembangkan kurikulum itu saya bilang bukan tugas-tugas siapa-siapa, tapi tugas kita kok itu. Kurikulum prodi itu secara otonom memang kita harus kembangkan gitu loh. Oleh para pengelola, oleh kita. Tentu berdasar pada kesepakatan yang ada di asosiasi. Nah, di saat pandemi kayak gini memang kita harus juga berpikir gitu loh. Saya beberapa aturan dari Dikti dan Diktis coba saya buka, memang hampir dipastikan saya bilang belum ada formulasi pembelajaran untuk konteks era pandemi COVID ini gitu loh.
Kalau untuk sekolah, madrasah mungkin juga ada muncul, ada kurikulum darurat dan seterusnya. Tapi kalau untuk perguruan tinggi kan kita memang karena sifatnya otonom, masing-masing pengelola sekali lagi harus bisa mendesain itu. Nah, yang muncul sekarang adalah tentu pembelajaran jarak jauh gitu loh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini kayak apa? Saya memahami pembelajaran jarak jauh itu ya tentu dua poinnya. Pertama ada pembelajaran dalam jaringan gitu. Artinya kita harus manfaatkan media-media yang memang itu terkoneksi dengan internet. Ada juga yang memang pembelajaran di luar jaringan gitu loh. Mungkin kita bisa kirimkan tugas melalui melalui media yang mungkin bisa diakses oleh para mahasiswa. Saya kira ini juga menjadi bagian dari pembelajaran jarak jauh. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu gitu loh. 2 minggu yang lalu mungkin saya dan kawan-kawan di tim jurnal itu sedikit saya pribadi punya keinginan bagaimana PJJ yang berjalan ini karena memang spontan sifatnya gitu, karena juga PJJ yang berjalan di perguruan tinggi itu juga sifatnya emergensi dan seterusnya. Saya ingin melihat sebenarnya efektif nggak sih gitu loh. Kami dengan kawan-kawan di GMIA itu coba mengelaborasi beberapa pertanyaan gitu. Ada kurang lebih 25 pertanyaan setahu saya gitu yang coba kita kembangkan dan kita coba share ke kawan-kawan pengelola untuk disampaikan ke para mahasiswa. Itu hasilnya memang rata-rata baik ya, dalam kategori sangat baik. Tapi yang perlu difikirkan oleh Bapak Ibu semua dan harus diketahui oleh kawan-kawan pengelola gitu ini dan juga para dosen PGMI Indonesia itu, ini saya hanya ingin ngambil sedikit aja apa hasilnya. Pertama, kaitan dengan efektivitas penerapan PJJ selama pandemi COVID itu masih ada yang memberikan nilai kurang dan sangat kurang gitu loh. Gitu. Ini kan pengakuan murni. Dan kalau Bapak Ibu ingin tahu komentar-komentar dari mahasiswa itu emang kadang-kala lucu dan jujur gitu loh. Mereka jujur itu loh. Ada komentarnya yang mungkin dosennya hanya memberikan tugas aja gitu, tidak jarang melakukan feedback dan seterusnya. Tapi ini saya kira poin. Ini hampir 1294, tapi ini yang kita olah. Kalau kita lihat terakhir itu data yang masuk itu hampir mencapai responden 1.500-an, hampir 1.500. Tapi yang diolah ini karena untuk kebutuhan saya bilang disampaikan, ini hanya 1.294. Mudah-mudahan penglihatan saya masih agak bagus yang lihat ini gitu. Oke, yang kedua gitu, saya ingin melihat penguasaan penggunaan sumber belajar gitu loh. Ini juga saya kira masih ada kawan-kawan mahasiswa yang memberikan penilaian kurang baik gitu atau sangat kurang gitu. Nah, rata-rata dosen dalam menggunakan media PJJ itu lebih banyak menggunakan medianya itu lebih banyak menggunakan medianya itu ini nomor 1 saya lihat ada Google Classroom itu yang mungkin digunakan oleh kawan-kawan dosen. Ini hampir ada 609 gitu yang memilih Google Classroom. Tapi WhatsApp ini masih besar juga Pak. Saya nggak tahu ketika perkuliahan kita manfaatkan dengan WhatsApp itu feedback yang dilakukan itu seperti apa. Ya nanti kita coba sharingkan. Tapi lagi-lagi kalau kita coba sinkronkan gitu dengan komentar-komentar para mahasiswa itu, ini ya ada yang mengeluhkan saja sebenarnya gitu loh. Tapi Bapak Ibu saya senang masih juga ada kawan-kawan pengakuan dari mahasiswa itu yang melihat dosen juga sudah bagus gitu loh. Ada yang memanfaatkan Quizizz gitu, Kahoot gitu. Tapi ini sangat kecil sifatnya. Zoom termasuk besar 132. Ini pengakuan para mahasiswa. Tapi saya tidak tahu juga ini ya.
Karena kan yang kita share itu kan perguruan tinggi PGMI, PTN, PTS, jadi kita share saja. Tapi ini data, saya kira data yang cukup baik untuk kita coba bandingkan juga dengan data penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan Diktis gitu. Tapi saya dapat kabar di Diktis juga melakukan hal yang sama. Itu mereka justru melihat WhatsApp poinnya nomor 1, bukan Google Classroom. Artinya PGMI saya bilang kalau melihat ini jauh lebih baik Pak. Karena kan kalau Diktis kan melakukan sebaran angketnya kan sangat umum. Kalau kita fokus di PGMI saja. Oke, ini saya kira beberapa poin. Nah, kaitan dengan penggunaan sumber belajar, ini juga saya kira sangat beragam Bapak Ibu. Tapi Google Scholar ini sama Google for Education saya kira juga masih menjadi masih digunakan ya oleh kawan-kawan dosen untuk melakukan perkuliahan gitu. Oke, ini poin yang saya kira Bapak Ibu menjadi, kalau kita bicaranya mungkin ternyata masih ada masalah karena memang beberapa mahasiswa masih memberikan penilaian yang kurang baik gitu. Nah, saya ingin memang ke depan gitu, prodi PGMI ini ya di semester besok ini harus jauh lebih baik Pak gitu loh. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin itu sifatnya itu mendadak, kalau bahasanya Pak Barsian itu kita nggak tahu nih pandemi itu datang. Saya baru 2 kali pertemuan Pak Barsian. 2 kali pertemuan, setelah itu ada edaran. Kaget kan para pengelola. Muncul dari dekan, dari rektor, kita harus melakukan pembelajaran daring gitu loh. Nah daringnya sendiri kayak apa? Ini kan saya juga persepsinya macam-macam. Ini dadar guling atau apa saya bilang gitu. Ini problem Pak. Nah, mumpung kita masih ada waktu, saya ingin PGMI ya kita bisa mulai Pak. Mari kita desain kurikulum prodi PGMI ini dalam konteks menghadapi era ini gitu. Dengan satu saya kira desain kurikulum yang mungkin lebih siap. Saya menawarkan begini Pak. Jadi kalau kita basisnya SNPT itu Permen nomor 3 tahun 2020, kalau S1 SKS itu sama dengan 170 menit itu, maka 170 menit kegiatan mahasiswa per minggu ya untuk 1 semester, maka kita kan bisa bagi. Pertama, kalau dalam permen itu kan kuliah hanya 50 menit gitu ya. Kemudian kegiatan struktur itu hanya 60 menit gitu. Kegiatan mandiri 60 menit. Nah, yang berubah itu kan sesungguhnya hanya tatap muka. Kalau untuk perkuliahan itu. Jadi tatap muka nanti berubah jadi tatap maya kan gitu. Bukan si maya, bukan tatap muka. Jadi kita ketemunya nanti di dunia maya gitu loh. Nah, ini yang harus kita desain sebenarnya. Nah, kalau tugas struktur 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit, ini kan sesuatu yang sudah biasa menurut saya gitu loh. Tinggal bagaimana kita mengembangkan gitu loh. Nah, yang kedua ini kan juga ada, kalau responsi kemungkinan besar di prodi PGMI saya kira tidak banyak, tapi pilihan mungkin mata kuliah juga ada. Yang melakukan seminar, ya semuanya muaranya ke 170 menit Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada, kalau praktikum ya full tentu 170 menit. Ini saya kira Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Contoh dari perkuliahan yang nanti akan kita jalankan, tentu saya bilang kita harus perjelas RPS tentu. Ini Pak Bar. Ini kalau untuk perguruan tinggi menurut saya ya kita harus menyiapkan RPS yang efektif gitu. Jangan RPS yang mungkin waktu normal gitu loh. Jadi waktu efektif itu sesuaikan dengan kondisi sekarang ini gitu loh. Nah, kalau di sekolah di pendidikan dasar menengah itu kan saya kira ada pengurangan waktu. Nah, saya kira di perguruan tinggi pun mestinya yang harus dikedepankan itu adalah bagaimana di RPS itu ada pencapaian pembelajaran, tapi tidak berbasis pada waktunya harus sekian lama gitu loh. Saya kira ini juga menjadi penting. RPS harus diperhatikan. Kesiapan belajar, ini kemampuan dosen juga saya kira harus di coaching Pak. Agar dosen-dosen PGM itu tersandar kemampuannya. Ini mohon maaf, mungkin ada juga yang baru tahu ya ketika era pandemi ini.
ini kita menggunakan upload di Zoom, misalkan kita kenal kuisis, ini kan di masa-masa sekarang mungkin ada Pak gitu loh. Kalau dosen PGMI saya yakin sih sudah kenal semua gitu loh. Tapi mungkin di tempat-tempat yang lain itu saya yakin masih ada kawan-kawan yang mungkin juga di era sekarang ini baru terpaksa gitu. Nah kemudian yang ketiga saya kira ini harus jelas monefnya. Jadi bagaimana feedback antara mahasiswa dengan dosen gitu tentang PJJ ini. Dan yang paling penting saya kira refleksi gitu. Nah refleksi 1 semester kemarin ini kita harus juga lakukan. Itu apa kekurangannya? Apa yang perlu kita perbaiki gitu. Nah yang terakhir, slide terakhir ini Pak Bars itu, saya kira ini contoh saja. Contoh kegiatan perkuliahan yang mungkin bisa kita desain itu. Di tatap maya itu. Yang kita rubah dari tatap muka tadi, yang 50 menit per 1 SKS itu kita mau apa? Mungkin jenisnya bisa brainstorming, curah gagasan dosen mahasiswa. Bentuk keluarannya apa yang diinginkan? Mungkin partisipasi aktif gitu. Nah melalui apa? Pengamatan. Nah nanti saya kira metodenya ya nanti kita harus pikirkan itu, karena PJJ. Apakah melalui Zoom, misalnya, apakah melalui live streaming di YouTube, itu. Ini terserah gitu. Kemudian belajar terstruktur ini seperti apa gitu. Tapi yang kita inginkan sebenarnya dari tatap maya, kemudian belajar terstruktur, kemudian belajar mandiri, karena ini konteksnya adalah pembelajaran jarak jauh, tentu pemanfaatannya adalah memanfaatkan teknologi informasi. Hemat saya sekali lagi, bagaimana para pengelola, para dosen ini sudah harus berpikir, karena mungkin awal September kita sudah harus mulai menjalani rutinitas perkuliahan. Kalau ini tidak dipersiapkan, saya khawatir emergensi kurikulum akan terus terjadi. Dan tentu yang perlu difikirkan ini, Bapak Ibu semua, PJJ yang kita lakukan ini jangan berpikir hanya untuk era pandemi saja. Tapi berpikirlah untuk mengantisipasi kemajuan teknologi yang ada di era abad 21 ini. Revolusi industri saya kira satu cirinya adalah bagaimana semua subjek pendidikan tinggi, dan bukan hanya subjek pendidikan tinggi, saya kira semuanya ini harus terbiasa bergaul, memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang di sekitar kita. Saya kira ini Pak Barsihan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memancing diskusi kita itu. Diskusi tidak harus panas, tapi saya kira clear nanti kita memperoleh hal-hal yang sifatnya lebih produktif itu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Barsihan.